Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam Jumat, Kamis malam, tepat jam 10, kita bisa memulai kajian kita tentang sholat tahajud yang insya Allah akan kita selenggarakan, kita adakan secara rutin di setiap malam Jumat jam 10 malam, di mana kita sudah ada di rumah, sudah bisa bergabung, sudah banyak sekali yang bergabung ini, Ayesa dan saudara-saudaraku yang lain. Jadi kita pada malam hari ini malam yang ketiga ini. Kita sudah memasuki masuki hari ketiga kita menyampaikan kajian tentang ilmu sholat tahajud. Alhamdulillah, tulisan-tulisan tahajud kita di TikTok ya, itu ditonton sampai ribuan orang. Bahkan ditonton di Malaysia, di Brunei Darussalam, di Amerika, di Australia, kemudian di Vietnam, di Turki, luar biasa. Ya Pak Sigit Siswoko, selamat bergabung. Alhamdulillah. Jadi semangat kita untuk menyampaikan ilmu tentang sholat tahajud ini luar biasa direspon dari seluruh penjuru dunia itu. Dan itu tidak pernah saya bayangkan ya, sebagai orang yang baru memasuki dunia dakwah ini ya. Dan ternyata responnya sangat bagus sekali. Jadi kita terus berjuang ya, terus berjuang menjadi motivator sholat tahajud. Nah, kita dimotori oleh Hakatindo, yaitu Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia, di mana Hakatindo ini berjuang untuk supaya keluarga-keluarga kita itu mengerjakan sholat tahajud. Maaf, ada gangguan. Kita kembali lagi. Jadi saudara-saudaraku semuanya, pelan-pelan kita mengenal Hakatindo ya. Hakatindo adalah Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia yang mensponsori acara-acara motivator tahajud ya. Dan alhamdulillah, setiap kita membuat tulisan tentang tahajud itu yang merespon tuh banyak sekali ya. Bahkan ada salah satu tulisan kita itu yang direspon oleh 23.000 orang. Dan ternyata ketika kita buka catatannya, hampir ke seluruh dunia itu. Maksudnya orang-orang Indonesia yang merantau ke Amerika, orang Indonesia yang merantau ke
Arab Saudi, orang-orang Indonesia yang merantau ke Malaysia, ke Filipina, itu ternyata mengikuti informasi-informasi tentang tahajud yang kita sampaikan ya. Nah ini menurut kami luar biasa. Dan komentar-komentar yang disampaikan juga bagus-bagus ya. Ini sudah banyak yang bergabung. Alhamdulillah meskipun kita di malam hari ya, tapi semangat saudara-saudara kita untuk bergabung dengan acara kajian sholat tahajud ini sungguh luar biasa ini. Ini semakin banyak yang bergabung ini. Jadi sholat tahajud itu memang sholat yang sangat istimewa ya. Sholat tahajud itu sholat yang sangat khusus ya dibandingkan dengan sholat-sholat yang lain. Alhamdulillah ini ya, saya selalu mengikuti baru saja mendapat lencana penonton nomor 1, luar biasa. Jadi ternyata kajian tentang ilmu sholat tahajud ini banyak sekali yang berminat ya. Karena setelah kita pelajari berpuluh-puluh tahun ya, ternyata sholat tahajud ini merupakan sholat yang sangat istimewa sekali. Nah, kalau kemarin di media sosial ada orang-orang yang mempertanyakan ya, sholat 5 waktu itu subuh, duhur, asar, maghrib, isya itu tidak ada di dalam Al-Quran. Nah, kita bisa menjelaskan ya bahwa pedoman kita sebagai muslim itu ada 2 pedoman kita, yaitu kitab suci Al-Quran dan kitab hadis ya kan. Nah, kalau di Al-Quran tidak ada penjelasan yang sangat terperinci, nah ternyata sholat 5 waktu itu ada penjelasannya secara terperinci di hadis-hadis itu. Jadi tidak bisa diragukan lagi bahwa memang sholat 5 waktu itu ada. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah buktinya seluruh dunia mengerjakan sholat 5 waktu itu. Nah kalau sholat tahajud ini sampai detik ini ya, tidak ada yang meragukan itu, tidak ada yang meragukan bahwa sholat tahajud itu memang disebut secara nyata, disebut dengan jelas di dalam Al-Quran. Jadi maksudnya ayat-ayat tentang sholat tahajud di dalam Al-Quran itu ayat-ayatnya adalah muhkamat. Muhkamat itu maksudnya sangat jelas sekali itu. Tidak mungkin orang yang membaca Al-Quran tidak meyakini itu sholat tahajud itu. Nah itu. Jadi alhamdulillah sampai detik hari ini tidak ada di media-media sosial itu yang meragukan sholat tahajud ini. Nah, selain itu ayat-ayat Al-Quran tentang yang berkaitan dengan sholat tahajud itu banyak sekali itu berterbaran di berbagai ayat. Nah yang paling sangat penting adalah tidak ada ayat Al-Quran yang
membatalkan ayat tentang sholat tahajud ini. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sholat tahajud itu justru diperkuat dengan ayat-ayat yang lain. Ya kan? Artinya apa? Artinya kepastian adanya sholat tahajud itu semakin kuat, semakin jelas itu. Bahwa sholat tahajud itu jelas sekali disebut di dalam Al-Quran. Nah, apa buktinya bahwa tahajud itu berupa sholat ya? Banyak yang bertanya itu. Apa buktinya sholat tahajud itu berupa sholat? Ya kan? Karena ada orang yang namanya si Fulan itu ya, di media sosial mengatakan tahajud itu wujudnya bukan sholat katanya. Ya ampun, berarti beliau ini tidak membaca hadis-hadis Nabi ya. Nah, kalau kita cermati secara sungguh-sungguh ya, Nabi Muhammad ketika mendapat perintah untuk mengerjakan sholat tahajud ini, kemudian Nabi Muhammad meninggalkan tempat tidurnya, bangun dari tidurnya dan mengerjakan sholat tahajud. Nah, jadi sangat jelas sekali ya di hadis-hadis itu disebutkan ya dengan pasti ya bahwa yang disebut tahajud itu pasti berupa sholat. Nah, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada ya, semakin banyak ini, semakin malam semakin banyak yang bergabung ini. Nah itu sholat tahajud itu pasti berupa sholat. Mengapa? Karena Nabi Muhammad sebagai panutan kita setiap malam selalu mengerjakan sholat tahajud. Nah, jadi baru saja mendapat lencana penonton nomor 1. Wah, luar biasa ini. Jadi alhamdulillah bersama Hakatindo ini kita belajar tentang sholat tahajud. Sebagaimana kita ketahui ya, ilmu tentang sholat tahajud ini sangat banyak sekali gitu, ya kan? Ibaratnya begini loh, lautan itu sebagai sumber ilmu tahajud ya, semakin kita menyelam ke dalam lautan ilmu tahajud tadi, wah semakin banyak ya, semakin banyak ilmu-ilmu baru, semakin banyak informasi-informasi baru yang kita temukan. Nah, jadi tahajud sendiri itu ternyata artinya sholat yang dikerjakan setelah bangun dari tidur. Nah, ini keistimewaan sholat tahajud ya. Tidak diragukan lagi ya, bahwa mengerjakan sholat tahajud itu syarat yang pertama adalah bangun dari tidurnya di waktu malam hari. Wah, alhamdulillah nih tambah malam tambah semakin banyak yang bergabung nih, luar biasa ini. Nah, saudara-saudaraku semuanya, secara bertahap kita akan menyelami lautan ilmu sholat tahajud ini. Secara bertahap ya, karena tidak mungkin seketika ya. Ini baru saja mendapat lencana penonton nomor 2, luar biasa. Nah,
Saudara-saudaraku semuanya, dimanapun Anda berada, ternyata jangkauan. Oh, ini ada pertanyaan nih. Hajar Aswad adalah bukti turun dari surga. Bukankah surga metafisika, bukan nyata? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Nah, meskipun kita di dalam kajian sholat tahajud ya. Nah, saya pernah mendengar penjelasan dari seorang ahli tafsir Al-Quran ya. Beliau adalah Profesor Menahem Ali. Jadi saudara-saudara, Bapak, Ibu atau saudara-saudaraku yang sangat saya hormati, saya sayangi ini, coba dibuka di media-media sosial untuk pendapat Profesor Menahem Ali tentang batu Hajar Aswad itu. Nah, kalau kita cermati ya, justru kita itu jangan berdebat hal-hal yang sepele ya. Masalah batu itu menurut saya ya perlu kita perhatikan ya, tapi justru paling penting itu kita menguasai, memahami ilmu tahajud ini. Mengapa? Karena setelah kita perhatikan, ya kan, setelah kita pelajari betul-betul ya, ternyata ilmu yang tertinggi yang harus kita kuasai itu adalah ilmu tentang sholat tahajud ini, ya kan? Tanpa kita memahami informasi-informasi, tanpa kita memahami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sholat tahajud ini, kita pasti tidak akan termotivasi untuk mengerjakan sholat tahajud ini. Nah, kembali ke sholat tahajud di dalam Al-Quran ya, kita kembali ke Al-Quran itu, di mana Al-Quran itu merupakan pedoman utama dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini. Sebetulnya kehidupan di dunia ini lama sekali ya, panjang perjalanan hidup kita di dunia ini, ya kan? Jangan sampai kita nanti meninggal dunia itu belum banyak memahami ilmu tentang tahajud ini, ya kan? Jadi sekali lagi ya Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudaraku semuanya, ilmu tentang sholat tahajud ini justru merupakan ilmu yang sangat penting sekali yang harus kita pahami. Saudara-saudaraku semuanya pasti pernah mendengar ya, ada pernyataan bahwa amal perbuatan kita yang akan pertama kali dihisab adalah sholat ya. Nah, apabila sholat kita itu bagus, maka amal-amal perbuatan kita yang lain seperti berpuasa, bersedekah, umroh, haji, dan puasa ya di bulan Ramadan nanti itu otomatis dinilai baik karena sudah mengerjakan sholat itu. Nah, jadi mengapa sholat tahajud ini menunjukkan sebagai amal ibadah yang pertama kali akan dihisab, akan dihitung ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saudara-saudaraku semuanya, apabila bapak-bapak, ibu-ibu membaca buku yang luar biasa, judulnya itu bukunya Sejarah Sholat, ya, buku Sejarah Sholat. Nah, di dalam buku tersebut dijelaskan bahwa menurut buku tersebut ya, bahwa perintah
untuk mengerjakan sholat tahajud itu diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu pada hari kedua Nabi Muhammad menerima wahyu, pada hari kedua Muhammad sebagai Nabi. Sebagaimana banyak yang bergabung lagi malam-malam, tambah banyak yang bergabung ini. Nah, terima kasih saudara-saudaraku semuanya yang mau belajar bersama-sama ya. Bukan berarti kita belajar secara satu arah ya, tapi justru kita mau menuntut ilmu juga dari saudara-saudaraku yang hadir secara live pada malam hari ini. Jadi kembali ke buku tadi ya, sejarah sholat itu, Muhammad ketika menerima wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya, sampaikanlah atas nama Tuhanmu dan seterusnya ya. Nah itu perintah untuk berdakwah itu. Jadi Nabi Muhammad itu dengan mendapat perintah untuk berdakwah atas nama Tuhan, itu berarti Nabi Muhammad itu sudah dilantik sebagai utusan Allah. Nah, kemudian paginya Nabi Muhammad kan pulang ke rumah setelah malamnya mendapat wahyu yang pertama itu. Nah, pada hari kedua beliau menjadi nabi itu, ketika sedang tidur di waktu malam, dibangunkan oleh malaikat Jibril kan. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Nah, kemudian perintah berikutnya itu, setelah diperintahkan untuk bangun, nah kemudian diperintahkan untuk mengerjakan sholat tahajud. Jadi jelas tahajud itu pasti berupa sholat. Kalau ada yang masih mempunyai pendapat tahajud itu bukan berupa sholat, ya mohon maaf, itu berarti belum membaca Al-Quran secara utuh itu. Nah kemudian Nabi Muhammad ketika dibangunkan oleh malaikat Jibril tadi pada hari kedua menjadi nabi itu, kemudian Nabi Muhammad menjawab, saya belum bisa sholat. Nah kemudian dijawab oleh malaikat Jibril, saya akan mengajari bagaimana sholat itu. Nah kemudian singkat cerita ya, singkat kata, Nabi Muhammad dan bangun dan mengerjakan sholat tahajud di waktu malam hari. Jadi ini jelas sekali ini penjelasan di buku itu, bahwa sebelum Allah menurunkan perintah-perintahnya yang lain, maka yang nomor satu itu ternyata perintah sholat tahajud, mengerjakan sholat tahajud. Jadi tahajud itu menurut para ahli bahasa ya, bahasa Arab itu artinya apa? Mengerjakan sholat setelah bangun dari tidur. Atau tahajud itu artinya sholat yang dikerjakan setelah tidur, meskipun tidurnya sebentar ya. Nah, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semakin malam semakin banyak yang bergabung ini, luar biasa ini. Semangat untuk menjadi pejuang tahajudnya. Nah, tadi di ayat surat Al-Muzammil itu, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara semuanya pasti sudah tahu. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut, gitu ya kan. Nah itu ternyata dalam tafsir internasional ya, itu dijelaskan bahwa pengertian berselimut itu tidak hanya orang yang sedang tidur ya, atau
tidur dengan diselimuti kain gitu ya. Tapi ternyata orang yang sedang diselimuti berbagai persoalan hidup di dunia ini. Jadi kata berselimut itu mempunyai makna juga sebagai kiasan ya, mempunyai makna sebagai kinayah, sebagai perumpamaan. Nah, sangat jelas sekali ya dari surat Al-Muzammil itu, kalau kita cermati ya, ternyata orang yang disuruh mengerjakan sholat tahajud itu, adalah orang yang sedang diselimuti berbagai persoalan kehidupan ini. Ya, Nabi Muhammad tantangannya kan sangat berat sekali ya. Jadi diselimuti, Nabi Muhammad itu diselimuti permasalahan-masalahan masalah-masalah berdakwah yang sangat berat sekali. Makanya Nabi Muhammad saja oleh Allah disuruh bangun ya kan. Bangunlah kamu dan kerjakanlah sholat tahajud. Jadi di awal-awal Nabi Muhammad berdakwah itu ya, itu Nabi Muhammad mengerjakan sholat tahajud tiap malam. Ya, dan sholat tahajud itu ada yang berpendapat ya, sholat tahajud itu hanya wajib buat Nabi Muhammad saja. Nah, ternyata pendapat itu ya mohon maaf keliru ya, pendapat itu keliru. Mengapa? Karena Nabi Muhammad sendiri kemudian mengajak para sahabat-sahabatnya, keluarganya untuk malam-malam bangun dan mengerjakan sholat tahajudnya. Ini luar biasa ya. Jadi kalau ada yang menyatakan, wah sholat tahajud itu kewajiban bagi Nabi Muhammad saja katanya, kita sebagai umatnya tidak perlu mengerjakan sholat tahajud. Nah, itu merupakan pendapat yang sangat-sangat tidak benar ya. Kenapa? Karena ternyata orang-orang yang berilmu tinggi dalam agama itu mengerjakan sholat tahajud. Nah, itu luar biasa ya. Jadi kalau ada yang mengatakan sholat tahajud itu hanya untuk Nabi Muhammad, mohon maaf pendapat tersebut keliru ya. Dan dalam banyak ayat Al-Quran juga disebutkan bahwa orang-orang sebelum kamu, orang-orang sebelum kita gini ya, ribuan tahun yang lalu itu sudah mengerjakan sholat tahajud juga. Nah, jadi yang mengerjakan sholat tahajud itu bukan hanya para nabi, para rasul, tapi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang paham agama ya, orang-orang yang mengerti agama itu. Jadi orang yang sedang berselimut kesulitan, gini loh maksudnya, orang yang sedang diselimuti berbagai kesulitan hidup, ya kan? Orang yang sedang diselimuti berbagai kesulitan hidup itu harus bangun malam dan mengerjakan sholat tahajud yang lama. Mengapa? Karena hanya dengan jalan mengerjakan sholat tahajud itu, maka Allah akan melepaskan semua kesulitan hidupnya yang menyelimuti orang tersebut. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau ada pelajar pelajar SMA misalnya kelas 3 mau melanjutkan ke perguruan tinggi, kan diselimuti berbagai kesulitan menjawab soal-soal yang sulit ya, soal-soal yang sulit dan harus
dijawab dengan cepat itu menjadi masalah itu ya kan. Nah, solusinya adalah pelajar tersebut harus bangun malam dan kemudian mengerjakan sholat tahajud yang lama. Nah, ternyata dengan sebab sholat tahajud itu, maka doa-doa yang sudah dipanjatkan oleh kita itu akan cepat dikabulkan oleh Allah. Jadi ada satu buku yang bagus sekali ya, menjelaskan bahwa sholat tahajud itu menjadi sebab doa-doa dikabulkan oleh Allah. Wah, ini luar biasa ini ya, luar biasa ya. Jadi sebagai tambahan informasi, di Indonesia sendiri sudah diterbitkan sekitar 14.000 buku tentang tahajud. Ya, nah, kebetulan saya ini termasuk salah satu kolektor buku-buku tentang sholat tahajudnya. Nah, setiap bulan saya menyisihkan rezeki saya untuk membeli buku-buku tentang sholat tahajud itu. Ya paling tidak beli 1 atau beli 2 ya. Dan alhamdulillah tanpa terasa buku koleksi saya sudah mencapai 500 buah buku. Itu ya, buku-buku tahajud itu judulnya berbeda-beda, tapi isinya juga berbeda-beda. Jadi semakin banyak buku-buku tahajud yang kita beli, maka semakin pahamlah kita bagaimana tahajud itu ya kan. Nah, satu pertanyaan besar ya, kan sholat di dalam ajaran kita itu tidak hanya sholat tahajud ya, ada sholat Jumat ya kan, sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat isya itu ya. Tapi buku-buku yang membahas ini ada yang bertanya ini, ajari umat kenal ke Allah, kok diajari ibadah transaksi ke Allah? Ya, nanti kita jelaskan ya, bahwa kita itu ya tentu ya harus mengenal Allah ya. Berarti kita harus memahami surat Al-Fatihah kalau mau mengenal Allah itu. Nah, di dalam surat Al-Fatihah itu yang setiap sholat kita baca itu mengenal Allah dari situ. Saya yakin saudara-saudaraku semuanya paham ya, ayat pertama dari surat Al-Fatihah itu kan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam semesta. Jadi Allah itu Tuhan seluruh alam semesta ini. Nah, ini Allah sangat cinta manusia kok selalu minta upah. Nah, nanti kita jelaskan ya. Jadi di dalam surat Al-Fatihah itu ya pelan-pelan ya, kita sama-sama belajar ya. Sangat jelas bahwa Tuhan seluruh alam semesta ini itulah Allah. Ya. Kita mengenal namanya dulu, ya kan. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam semesta ini. Jadi kita wajib ya memuji-muji Allah. Mengapa? Karena Allah itu yang maha terpuji. Kalau kita menjelek-jelekan Tuhan kan berarti tidak benar ya itu ya.
Ya pasti salah ya kalau menjelek-jelekan. Jadi kita memuji-muji Allah. Memuji. Kemudian ayat kedua gimana surat Al-Fatihah itu? Mengenal Allah ya. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Jadi Allah itu memberikan semua fasilitas hidup kepada semua umatnya, kepada semua hamba-hambanya ya. Manusia siapapun itu. Wah, ini ada pertanyaan bagus sekali. Siapakah Allah Subhanahu wa taala itu? Ya nanti pelan-pelan kita jelaskan ya. Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali nih ya. Jadi kita akan mengenal Allah itu dari mana? Dari surat Al-Fatihah. Nah ya, kita tadi sudah menjelaskan bahwa Allah itu yang maha pengasih, yang maha penyayang. Semua manusia tidak dibeda-bedakan oleh Allah ya. Tidak dibeda-bedakan. Nah, siapapun tuh dikasih fasilitas untuk bisa hidup dengan baik, dikasih fasilitas badan yang sehat, ya, badan yang kuat, badan yang sehat. Ya. Nah, itulah maha pengasih Allah itu. Nah, kemudian yang maha penyayang. Nah, siapa yang akan disayang oleh Allah? Ya tentu saja orang-orang yang mau mengerjakan perintah-perintah Allah dan yang mau meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Nah itu, jadi pelan-pelan kita mengenal Allah ya. Bagus ini pertanyaan-pertanyaan dari wah ini bagus juga ini. Bagi yang sudah mengalami kenal dan jumpa, baru benar membahas Allah. Nah jadi dalam kitab suci Al-Quran itu sudah lebih dari cukup kita mengenal Allah. Ya, terus dari surat Al-Fatihah tadi dilanjutkan dengan Maliki Yaumiddin. Ya. Yang Tuhan yang memiliki hari pembalasan. Jadi menurut surat Al-Fatihah ini hanya Allah ya, nyambung ke ayat yang pertama tadi, hanya Allah yang mempunyai hari pembalasan. Maksudnya gini loh, selain Allah itu tidak mempunyai hari pembalasan. Nah, hari pembalasan itu yang bagaimana? Wah ini juga ada pertanyaan yang bagus. Jika hanya membaca kitab itu akan halu. Oh tidak begitu saudaraku. Jadi orang-orang yang sudah berjuang malam-malam mengerjakan sholat tahajud itu akan dibimbing oleh Allah. Tidak akan dibiarkan oleh Allah. Ada ayatnya itu. Kami akan menurunkan perkataan yang berat kepada kamu. Maksudnya itu Allah akan menurunkan makna dari ayat-ayat Al-Quran itu kepada orang yang malam-malam bangun dan orang yang malam-malam mengerjakan sholat tahajud. Jadi itu isyarat yang sangat kuat bahwa orang-orang yang selalu bangun malam, selalu tahajud itu pasti akan diberitahu oleh Allah bagaimana memahami ayat-ayat Al-Quran itu yang benarnya gitu. Jadi jangan salah paham ya bahwa orang yang sudah tahajud kemudian dibiarkan oleh Allah. Tidak. Justru dengan kita mengerjakan sholat tahajud itu kita akan dibimbing oleh Allah. Nah kemudian jadi hari pembalasan itu adalah
sekecil apapun amal perbuatan kita, itu akan diberi balasan oleh Allah. Itu maksudnya pemilik hari pembalasan. Nah, jadi orang-orang yang mengerjakan perintah-perintah Allah itu pasti diberi balasan berupa banyak kenikmatan hidup, ya kan? Wah, ini ada pertanyaan. Siapa Ustadz yang punya nama Allah? Ya, tentulah Tuhan seluruh alam semesta ini. Yang namanya Allah. Tidak ada yang mempunyai nama Allah selain Tuhan seluruh alam semesta ini. Jadi kita memahami Allah itu secara bertahap ya, dari surat Al-Fatihah itu. Nah, tadi kita sampai kepada Maliki Yaumiddin, ya, Maliki Yaumiddin. Bahwa Allah itu pemilik hari pembalasan. Jadi orang-orang yang pertama ya, pembalasan itu kepada orang-orang yang sudah mengerjakan. Wah, ini ada pertanyaan. Di mana dia? Apakah Ustadz sudah berjumpa? Ya, nanti pelan-pelan kita jelaskannya. Yang jelas kita memahami dulu surat Al-Fatihah itu. Ya. Kita pahami dulu surat Al-Fatihah secara bertahap. Jadi hari pembalasan itu, nah ini sudah kita catat ya, pertanyaan-pertanyaan dari yang hadir pada malam hari ini. Jadi pertanyaan ini bagus-bagus ini ya. Jadi Maliki Yaumiddin itu kalau dalam bahasa orang sekarang ya, itu minta dalilnya ya, bertahap ya, pelan-pelan ya, kita melangkah ke sana nanti. Nah, jadi di dalam aturan Allah itu, bahwa orang-orang yang mengerjakan perintah Allah pasti diberi balasan berupa kenikmatan hidup, ya kan? Nah, ada pertanyaan. Kita pelan-pelan ya, kita dalam ilmu agama itu bukan ilmu fiktif. Nanti akan kita jelaskan ya, bahwa ilmu tahajud itu ilmu yang nyata. Ilmu yang nyata. Pelan-pelan ya kita jelaskan. Ini bagus pertanyaannya. Nah, wah ini bagus lagi nih. Apa perintah Allah? Nah, kalau kita membaca seluruh isinya Al-Quran ya, kalau orang mengerjakan perintah Allah, maka orang tersebut akan diberi balasan atau diberi pembalasan berupa kenikmatan-kenikmatan hidup. Ya. Sedangkan orang-orang yang, ya mohon maaf ya kalau tidak sependapat, orang-orang yang tidak mau mengerjakan perintah Allah, itu akan dimurkai oleh Allah. Atau bahasa mudahnya ya, akan dihukum oleh Allah. Nah ini, apa perintahnya? Ya, pelan-pelan ya, ikutin terus. Nanti kita menjelaskan dulu hari pembalasan itu ya. Nah, kemudian Allah juga memberikan larangan-larangan dalam hidup ini. Banyak sekali larangan-larangan dari Allah yang ditulis di dalam Al-Quran. Nah, barang siapa tidak mau mengerjakan larangan-larangan Allah itu, maka Allah akan memberikan banyak kenikmatan hidup kepada orang tersebut. Sedangkan kepada orang-orang yang nekat mengerjakan larangan-larangan Allah itu, tentu akan dihukum ya. Wah, ini bagus sekali pertanyaannya.
kapan terjadinya pembalasannya? Nah, hari pembalasan itu ternyata terjadi di dunia ini juga. Nah, kapan terjadinya pembalasan itu menjadi rahasia Allah. Tetapi dalam Al-Quran dijelaskannya, sesungguhnya hari pembalasan itu sangat dekat, sangat cepat. Nah, makanya, ini menanyakan dalilnya. Ya pelan-pelan kita nanti sampaikan. Jadi, setelah kita mengenal Allah, sampai Allah itu pemilik hari pembalasan, kemudian ada yang punya pendapat nih, terjadinya hari kiamat jatuh pada hari Jumat. Ya, silakan punya pendapat tuh. Kemudian, setelah kita mengetahui bahwa Allah itu Tuhan seluruh alam semesta, Allah itu yang maha pengasih, yang maha penyayang, Allah itu Tuhan yang memiliki hari pembalasan. Nah, kemudian kalimat berikutnya itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami taat. Hanya kepada Engkau kami meminta. Nah, itu artinya sangat jelas sekali. Kalau kita sudah menyatakan Allah itu Tuhan kita, Allah itu Tuhan kita, maka kita harus taat sama perintah-perintahnya. Taat tidak akan mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah itu. Nah, kalau kita sudah bisa mengerjakan apa saja yang menjadi perintah Allah, kita meninggalkan apa saja yang ini ada yang memberikan informasi. Trompet sangkakala belum ditiup. Ya, benar nih, kiamat masih jauh lah. Kiamat masih jauh. Nah, berjuang terus di dunia ini selama kita masih hidup ya. Nah, kemudian kita menyatakan hanya kepada Engkau kami taat ya Allah. Hanya kepada Engkau kami meminta gitu. Karena kehidupan di dunia ini banyak hal yang kita itu tidak berdaya menghadapinya. Ya kan? Kok kiamat masih jauh? Iya kan? Planet-planet di sekitar kita itu masih kosong ya kan? Masih belum banyak penghuninya. Jadi banyak orang yang meyakini ya, sesungguhnya perjalanan kehidupan di alam semesta ini masih jauh sekali, masih lama sekali. Nah, nanti kita bahas lagi ya di lain waktu ya. Tapi bagus nih pertanyaannya. Nah, kemudian setelah kita menyatakan, ini ada bagus pertanyaannya. Kalau kiamat masih jauh, mana dalilnya? Ya, ini kita catat dulu ya. Kita catat dulu. Nah, karena pada malam hari ini kita fokus melakukan kajian awal tentang sholat tahajud ya. Tapi bagus pertanyaan dari saudara-saudara kita ini. Kita catat ya nanti. Wah, ya semuanya perlu proses belajar. Ya, copy paste ya, semuanya perlu proses belajar. Jadi tidak bisa kita tiba-tiba seketika menjadi ahli. Tapi kita ya terus belajar. Nah, kemudian
setelah kita menyatakan hanya kepada Engkau kami taat, kemudian kita minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya. Nah, terus maksudnya apa? Kalimat berikutnya tadi, pimpinlah kami ya Allah, supaya kami itu mempunyai perilaku yang baik. Nah, jadi jangan sampai kita hidup di dunia ini melakukan perilaku-perilaku yang tidak baik. Ya. Kemudian ayat berikutnya menjelaskan bahwa orang-orang yang sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik itu kemudian diberi banyak kenikmatan hidup oleh Allah. Sedangkan orang-orang yang dihukum oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah itu adalah orang-orang yang tidak mau melakukan perbuatan baik di dunia ini. Nah, ternyata di ayat penutupnya itu orang-orang yang tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan yang baik itu adalah orang-orang yang tidak paham isinya Al-Quran, atau tidak mengetahui isinya Al-Quran, atau bahasa mudahnya itu orang yang belum paham itu. Nah, jadi dari surat Al-Fatihah tadi itu ya, kita itu sudah mengerti bahwa hidup di dunia ini tidak bisa kita hidup semaunya sendiri. Ya, tidak bisa kita Nah, ini bagus nih. Sampaikan maknanya taat, bukan terjemahan bahasanya. Ya, maksudnya kita menyatakan setelah kita mengenal Allah tadi ya, kita menyatakan kami akan mengikuti, bahasa mudahnya ya, kami akan mengikuti semua perintah-Mu ya Allah, dan kami akan meninggalkan semua apa yang dilarang oleh-Mu ya Allah. Nah, itu. Nah, kemudian hanya kepada Engkau kami meminta gitu. Karena banyak urusan yang tidak bisa kita selesaikan sendiri. Nah, kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang merajai seluruh alam semesta ini. Nah, ya pelan-pelan kita. Nah, ini ada juga. Sholat perintahnya didirikan apa dikerjakan? Ya ini. Nah, bagus nih pertanyaannya nih. Ya, kalau kita memahaminya itu perintah sholat itu harus dikerjakan, ya kan? Tetapi ini kan hanya masalah bahasa ya. Orang yang mendirikan sholat, nah tentu juga sudah mengerjakan sholat ya. Nah, jadi memang bahasa kita itu luar biasa ya, bahasa kita itu. Jadi hal-hal yang saya pernah dikritik dulu, bukan dikritik ya, diberi masukan ya. Kalau menjelaskan sholat itu sebaiknya kata-katanya itu mengerjakan katanya, bukan mendirikan gitu. Nah, tapi saya bertanya ke seorang yang sangat senior itu, nah kita mengerjakan sholat, samalah maksudnya mendirikan sholat. Nah, ini bagus nih. Nah, kita sama-sama belajar lah. Nah, kita sama-sama belajar melalui forum kajian tahajud ini. Jadi kembali ke, nah ini juga bagus ini. Perintahnya dirikanlah sholat. Ya betul. Dirikanlah sholat. Ya, bahasa lainnya itu kan, bahasa itu bisa diungkapkan dengan kata-kata yang lain. Ya, kalau orang mendirikan sholat itu ya maksudnya juga
mengerjakan sholat. Nah, seperti dalam ini ya, surat Al-Insan, surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 64 tuh. Orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Nah itu, kalau kita hanya letterlek membaca bersujud dan berdiri, itu kita nggak paham apa maksudnya itu ya. Nah ternyata kata-kata bersujud dan berdiri itu mengerjakan sholat. Nah ini ada pertanyaan bagus ini. Apa sholat menurut Anda? Ya nanti kita jelaskan ya. Pelan-pelan ya, kita sama-sama. Ini pertanyaannya berat-berat ini. Pertanyaannya berat-berat nih. Tapi baguslah bertanya ya. Nah, sholat, ya kita jawab sedikit ya. Sholat itu artinya berdoa, ya kan? Jadi orang yang mendirikan sholat, orang yang mengerjakan sholat itu orang yang sedang berdoa. Makanya doa yang terbaik, ada buku yang menjelaskannya. Doa yang terbaik itu sholat tahajud. Jadi maksudnya gini, maksudnya ketika Anda mendirikan sholat tahajud di tengah-tengah malam ya, di saat sebagian besar manusia itu sedang tertidur ya, maka apa yang Anda baca itu merupakan doa-doa yang terbaik ya, karena disampaikan di waktu malam hari yang sangat spesial waktunya. Nah, demikian saudara-saudaraku semuanya. Terima kasih banyak yang bertanya ya. Tadi banyak yang bertanya mengenal Allah atau ma'rifatullah ya. Ya pelan-pelan kita akan menjelaskan Allah itu. Ya pelan-pelan ya. Jadi pada malam hari ini tuh kita baru melakukan tahapan awal ya, tahapan awal menjelaskan tentang sholat tahajud itu, ya kan? Ya semua terus belajar ya. Ini baru awal kita memulai kajian ini, jadi banyak yang berharap sangat jauh ya. Ya baguslah. Ya, jadi teruslah belajar, teruslah menjadi pejuang-pejuang tahajud ya. Nah, kita kembali ke awal tadi ya, bahwa siapakah orang yang disuruh mengerjakan sholat tahajud itu? Nah, ternyata orang yang jadi orang yang sedang diselimuti berbagai masalah kehidupan itu wajib bangun malam dan mengerjakan sholat tahajud. Dan itu jalan satu-satunya ya. Jalan satu-satunya mengerjakan sholat tahajud. Baik saudara-saudaraku semuanya, sebenarnya ada masalah ini. Baik saudara-saudaraku semuanya, dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bergabung dengan kajian ilmu sholat tahajud ini. Kita akan secara bertahap terus mempelajari ilmu tahajud ini. Dan sebagai
tanda akhir ya. Kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita menyampaikan terima kasih kepada Allah atas waktu dan tempat yang diberikan sehingga banyak sekali yang bergabung dalam kajian ini. Nah, sebagai penutup kami menyampaikan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akhiri. Sampai berjumpa hari Kamis yang akan datang. Nanti insya Allah nanti insya Allah kita akan melanjutkan secara bertahap ya kajian tentang ilmu syahadah. Semua pendapat kita hargai, semua masukan kita terima sebagai bahan untuk melangkah lebih lanjut lagi. Masih banyak yang harus kita bahas, masih banyak yang harus kita cermati. Baiklah, kita tutup dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.